tapi Franky nantinya akan jadi seperti Gundam atau Transformer. Kenapa? Karena di cover Yosa, kembali lagi di Kaku Anime, membahas cover One Piece paling jos. Enggak deh, bercanda. Ya, kali ini kita akan berteori sekaligus melanjutkan analisis cover kita, yaitu part ke-10. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah dua orang hebat, dimana bisa dibilang dua orang ini adalah kunci keberhasilan dari pertempuran di Onigashima nanti. Karena ya bisa dibilang orang ini adalah orang yang paling cerdik dan orang yang paling super di Mugiwara Ichimi. Ya, Usopp dan Franky adalah kunci dari keberhasilan kelompok atau aliansi Luffy. Karena dua orang ini selalu mempersiapkan segala macam teknik maupun benda yang hebat, yang efektif dan efisien dalam sebuah pertarungan besar seperti peperangan di Onigashima ini. Gak usah jauh-jauh, kita bisa lihat di arc sebelumnya, yaitu arc Fishman Island. Jauh sih sebenarnya. Dan ini Mimin sebelumnya juga pernah bilang, arc Fishman Island dan arc Wano sedikit ada persamaan. Mulai dari pihak Hody dan pihak Kaido memiliki kekuatan instan, dimana Hody memiliki pil atau obat kuat. Kok gak enak ya nyebutnya? Tapi itulah intinya. Dan Kaido mempunyai smile, dimana kedua kekuatan instan ini memiliki efek yang buruk. Dan lihat dari chapter kemarin, ya, kombinasi dari Kurosai dan Tank akan bergerak lagi di bawah komandan Chopper yang sedikit sama dengan arc Fishman Island. Dan di Fishman Island, lawannya sekitar 100.000 orang atau lebih ya. Dan dua combo ini mampu memberantas musuh dengan mudah, dan ditambah lagi pada saat bergabung menjadi Iron Pirate. Jadi intinya atau kesimpulannya, Iron Pirate ini masih mampu berdiri kokoh dan mengepal serta mengangkat kedua tangannya sekaligus berteriak super terhadap lawannya yang berupa codot-codot kecil waktu di Fishman Island. Dan bagaimana jika di Onigashima nanti? Apalagi bajak laut kebun binatang sebagian besar adalah pemakan buah smile, terutama pasukan Gifter dan Snatchy. Apakah Iron Pirate model lama masih kokoh di hadapan codot-codot besar ini? Selain itu, kita sudah pernah lihat Iron Pirate mengalami atau terkena damage yang sesungguhnya. Maksudnya sudah mengalami kerusakan. Ya, pada saat melawan Baby Five, di mana Baby Five mampu menusuk lengan Iron Pirate sampai robek. Ini cukup menandakan Iron Pirate pada saat itu memiliki sedikit kelemahan dari segi pertahanan, terutama benda tajam. Jika kita perhatikan, ada dua hal yang akan merusak Iron Pirate nantinya di Onigashima. Hal pertama yaitu adalah orang-orang dari Gifter dan Snatchy yang merupakan pemakan smile yang pastinya tipe Zoan. Dan Zoannya bisa dibilang tipe-tipe hewan liar, pastinya memiliki cakar dan taring yang cukup kuat untuk menghancurkan Iron Pirate, terutama pasukan dari Snatchy. Lebih lagi jika Tobiropo ikut ambil bagian nantinya seperti Pack One atau Sasaki. Hal kedua yaitu Wano terkenal dengan hasil dari senjata-senjatanya seperti besi ataupun batu laut, mulai dari katana hingga peluru-peluru batu laut. Walaupun begitu, untuk katana yang mengerikan adalah katana yang digunakan oleh orang yang hebat. Jadi hal yang mudah dilakukan adalah menghancurkan Iron Pirate dengan senjata dari batu laut. Karena senjata dari batu laut tak hanya terkenal dalam melemahkan pengguna buah iblis, tapi juga dari segi ketahanannya. Terlebih lagi ini di Wano Kuni, seharusnya akan ada batu laut yang berkualitas tingkat dewa. Karena di Wano ada batu laut yang dapat dibentuk, seharusnya ada batu laut yang tidak dapat dibentuk sama sekali, dan itu sangat keras. Dan juga mungkin ada yang bertanya, kenapa batu laut ada pada bajak laut yang hampir semua anggotanya adalah pengguna smell atau buah iblis? Sebenarnya ini nggak perlu dipertanyakan, karena seorang Hawkins saja memilikinya. Tentunya anggota lain juga, terutama pasukan Waiters dan Placer, karena mereka tidak memiliki kekuatan buah smell ataupun buah iblis. Tapi Mimin agak penasaran, apakah buah smell ini kelemahannya sama dengan buah iblis yang asli? Apakah ada perbedaan dari smell milik Caesar dan milik Vegapunk? Jadi intinya, walaupun Iron Pirate mampu kokoh di hadapan codot-codot kecil waktu itu, namun belum tentu tetap bertahan pada lawan yang berbeda dan lebih kuat. Oleh karena itulah, menurut Mimin akan ada model perubahan baru dari Franky. Dan seperti biasa, pemikiran ini selalu berasal dari cover Color Split, dan ayo kita analisis. Cover Color Split Toshio Asakuma, ini dimana Franky terlihat seperti badak dan mirip dengan salah satu senjatanya, yaitu Gorosei atau badak hitam.
Di cover ini atribut Franky seperti dipakai oleh badak ini, namun Franky tetap memiliki stok lengan lainnya. Jika kita lihat, pada bagian tangannya terlihat berbeda, di mana punya Franky yang asli, dan yang punya badak ada stok lainnya yang dipersiapkan oleh Franky. Dari sini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, jika kita perhatikan badak ini menjadi seorang Cybrong. Jadi ya, Mimin pikir-pikir, jika kita lihat di Iron Pirate, Mimin gak ada melihat bentukan badak dari Iron Pirate ini. Padahal salah satu itemnya bernama Kurosai ya, yaitu badak hitam. Jadi ya, perubahan Iron Pirate selanjutnya yaitu adalah Kurosai Double Iron. Mimin sebut begitu karena menurut Mimin, kekuatan dari perubahan barunya seperti badak. Karena kita tahu, badak itu selain memiliki cula yang cukup ganas, badak juga memiliki kulit yang super tebal. Jadi seharusnya ketebalan dari perubahan Franky nanti akan jauh lebih besar atau lebih keras. Ditambah lagi namanya adalah Kurosai alias badak hitam, dimana warna hitam adalah sesuatu yang keras di One Piece. Ya, Busou Haki. Dan senjatanya adalah menyerodok lawan menggunakan cula besinya, atau jangan-jangan dengan cula batu laut. Dan ini adalah senjata yang efektif, karena kulit yang sudah keras maju tanpa pikir panjang bukanlah masalah yang besar. Tetapi tetap saja semua itu ada batas limitnya. Dan inilah sesuatu yang super nantinya akan ditunjukkan oleh Franky setelah Kurosai Double Iron ini mengalami kerusakan atau sedikit kekalahan. Kita tahu Franky membawa dua alat yang dapat bergabung, tapi kita dibohongi Franky selama ini. Sebenarnya ada 3 alat, dan satunya lagi yaitu Franky itu sendiri. Nantinya Franky akan jadi robot Cybrong Super, dimana Iron Pirate akan bergabung dengan Franky. Ingat, bergabung. Bukan dikendalikan seperti remote control, tapi Franky nantinya akan jadi seperti Gundam atau Transformer. Kenapa? Karena di cover ini juga kita lihat bahwa badak ini memakai kostum Franky. Seperti tubuh Franky sudah terlepas dan bergabung dengan badak ini. Karena tadi kita sudah bilang Iron Pirate akan dapat perubahan terbarunya, yaitu badak Double Iron. Dan nantinya Franky akan bergabung dengan Iron Pirate, terutama pada perubahan badaknya. Ingat, yang ada badaknya. Selain itu, ada Sensei pernah menunjukkan kepada kita sebelumnya pada saat di Earth Trailer Back, di mana kru Mugiwara Ichimi bergabung, di mana Franky menjadi tubuh utama. Usopp menjadi lengan, Zoro dan Sanji jadi kaki, dan Chopper sebagai kepala. Bisa diartikan bahwa bagian kepala nantinya bertanduk seperti badak, bagian kaki begitu kuat seperti Zoro dan Sanji, bagian tangan begitu lincah seperti Usopp saat kabur. Dan juga nantinya perubahan itu memiliki senjata yang cukup kuat dan mematikan, bahkan lebih ganas dari Pacifista atau mungkin setara dengan Pluton. Kalau begini, jika sesuai part kemarin di mana Big Mom membangkitkan tengkorak Onigashima, tentunya tak semengerikan dengan bentuk besarnya. Karena kita tahu apa yang dibangkitkan oleh Big Mom memiliki kelemahan alamiahnya, seperti Prometheus atau matahari milik Big Mom. Apinya lemah terhadap air, pohon-pohon hidup yang gampang ditebas seperti pohon pada umumnya. Jadi patung Onigashima ini nantinya akan dihancurkan oleh Franky dengan power yang super, dimana struktur tengkorak Onigashima ini terbilang sedikit rapuh, ya karena sudah lama, namun masih memiliki kekokohan yang super. Tapi tetap saja rapuh ya rapuh, kata Franky. Intinya untuk Franky nanti dari cover tersebut dan clue dari Oda Sensei bahwasannya Franky akan menjadi Gundam atau Transformer sesungguhnya. Super. Ya, sekarang kita ke Usopp, orang kedua paling jenius di Mugiwara Ichimi, karena Usopp adalah seseorang pencipta benda menarik, sama halnya dengan Franky. Contohnya saja senjatanya Nami, yaitu Klimatak. Dan jika di cover, Usopp seperti digambarkan seperti bunglon, di mana bunglon memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Di mana apakah ini artinya Usopp memiliki berbagai jenis item dari tumbuh-tumbuhan, namun memiliki kekuatan seperti bunglon? Maksudnya di mana nanti Usopp bisa menembak tidak bisa dilihat oleh musuh. Maksudnya tembakan Usopp seperti tidak terlihat karena dia tersamarkan dengan lingkungan. Dan ini Usopp terinspirasi dari Mr. Five. Pada saat itu Usopp melawan Mr. Five, di mana Mr. Five menunjukkan kemampuan buah iblisnya menembak tanpa terlihat. Selain itu, ranting yang dipegang oleh bunglon ini berwarna hitam, seperti senjata Kabuto milik Usopp. Ada yang aneh kah? Menurut Mimin aneh banget, karena di setiap ketapel Usopp selalu dilapisi seperti perban atau kain, sedangkan yang dipegang oleh bunglon ini tidak sama sekali. Apakah Usopp memiliki alasannya?
Apakah dengan melapisi itu dengan kain menunjukkan bahwa dirinya masih menahan diri? Atau apakah Usop merasakan kesakitan kalau tidak dilapisi? Atau jangan-jangan itu menunjukkan bahwa Usop dapat melakukan buso haki? Menurut Mimin sangat aneh kalau Usop tidak bisa buso haki, karena dia sudah berlatih keras sampai badannya berotot begitu. Lihat saja Luffy, berlatih di penjara udon sampai berotot dan dirinya mampu menguasai buso haki tingkat tinggi. Kalau Usop bisa buso haki, mungkin akan banyak opsi serangan dari Usop. Dan ada pertanyaan dari Tahta Rizky. Dia menanyakan bahwa ada sesuatu yang aneh pada tangan Usop, seperti pistol atau angka 7 katanya. Menurut Mimin ini seperti biasa aja, tapi jika kita perhatikan, ini ada artinya, di mana terlihat garisnya bergelombang, di mana garis satunya lagi, yaitu garis tegak, mencoba menghalangi jalur garis lurus yang sebelumnya menjadi garis gelombang. Garis lurus tadi berubah menjadi garis gelombang karena dicoba dihalangi oleh garis tegak. Apakah nanti Usop memiliki peluru yang dapat melakukan penetrasi di udara? Nah, mungkin saja. Menurut kalian gimana nih? Apakah Usop dapat menembakkan pelurunya dengan arah yang sesuka hatinya? Bisa dari kiri ke kanan? Ya, sekian analisis part ke-10 dan ada sedikit teori. Jika ada pendapat atau saran boleh curahkan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten Mimin, boleh like ataupun subscribe. Yos, oke, sampai ketemu di part ke-11 dan yosa.